Femi Febrianti, mahasiswa psikologi Universitas Mula Warman, kelompok KKN KLB 46, Kelurahan Tanjung Redap. Bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam kondisi baik di masa pandemi seperti sekarang ini. Berbicara soal pandemi, tentunya tidak jauh-jauh dari masalah imunitas. Untuk dapat meningkatkan imunitas, masih banyak orang yang berpikir bahwa kita hanya perlu sehat secara fisik. Padahal lebih dari itu, kita juga perlu sehat secara mental atau secara psikologis. Salah satu ciri seseorang sehat secara psikologis adalah seseorang tersebut sejahtera secara psikologis atau psychological well-being. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa psychological well-being atau kesejahteraan psikologis dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Nah, di dalam video ini kita akan membahas apa itu pengertian dari psychological well-being atau kesejahteraan psikologis tadi. Baik, kita langsung mulai saja. Berikut penjelasan dari psychological well-being atau kesejahteraan psikologis. Riff mendefinisikan psychological well-being atau kesejahteraan psikologis sebagai suatu kondisi di mana individu memiliki sikap positif terhadap dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Kemudian individu tersebut dapat menentukan keputusan sendiri, mengatur tingkah laku mereka sendiri, menciptakan lingkungan yang kompatibel dengan kebutuhannya. Kemudian orang tersebut juga dapat terus bereksplorasi dan mengembangkan diri, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidup mereka lebih bermakna. Riff juga menyebutkan bahwa seseorang yang sejahtera secara psikologis bukan hanya mereka yang terlepas atau bebas dari kesehatan mental negatif, misalnya kecemasan, tetapi juga mereka yang merasa aman, nyaman, bahagia terhadap kehidupannya, terhadap diri mereka sendiri berdasarkan penilaian subjektif. Terdapat 6 dimensi di mana seseorang dapat dikatakan sejahtera secara psikologis. Yang pertama ada self-acceptance atau penerimaan diri. Seseorang dengan penerimaan diri yang baik, ia akan merasakan sikap positif terhadap dirinya maupun dengan orang lain. Kemudian orang tersebut akan menerima dan menghargai segala aspek yang ada pada dirinya dan kehidupannya. Selain itu, seseorang tersebut akan merasakan hal positif dari kehidupan masa lalunya. Sebaliknya, seseorang yang memiliki nilai kurang pada dimensi penerimaan diri ini, ia akan merasa kurang puas terhadap dirinya sendiri, merasa kecewa dengan apa yang telah terjadi di kehidupannya. Kemudian orang tersebut juga cenderung ingin menjadi orang yang berbeda dari dirinya sendiri atau ingin menjadi orang lain. Yang kedua, ada hubungan positif dengan orang lain adalah kemampuan di mana individu dapat membangun hubungan positif dengan orang lain, dan jika seseorang memiliki nilai tinggi pada dimensi ini, maka seseorang tersebut akan dapat membangun hubungan yang hangat dan penuh kepercayaan dengan orang lain, dapat menunjukkan empati dan memiliki rasa peduli terhadap kesejahteraan orang lain juga. Kemudian orang tersebut akan memahami prinsip memberi dan menerima dalam suatu hubungan interpersonal. Sebaliknya, jika seseorang memiliki nilai rendah pada dimensi ini, maka ia akan sulit untuk peduli, bersikap hangat dan terbuka dengan orang lain. Bahkan ia akan merasa frustasi dan terisolasi ketika membangun hubungan interpersonal. Yang ketiga ada dimensi otonomi, adalah keadaan di mana seorang individu tidak selalu membutuhkan pendapat dan persetujuan orang lain untuk dapat menentukan suatu hal di dalam kehidupannya. Tidak selalu di sini bukan berarti sama sekali tidak membutuhkan ya. Tidak selalu di sini artinya individu tersebut memegang kendali penuh terhadap kehidupannya dan dirinya sendiri. Sehingga dalam membuat suatu keputusan, individu tersebut bebas dari campur tangan orang lain dan tidak perlu memikirkan penilaian dan evaluasi dari orang lain. Bahkan individu tersebut dapat mengevaluasi diri mereka sendiri dengan standar personal yang nantinya akan berdampak pada individu tersebut yang tahan terhadap tekanan sosial.
Sebaliknya, jika seorang individu memiliki nilai kurang pada dimensi ini, maka ia akan sangat mempertimbangkan harapan dan evaluasi dari orang lain, berpegangan pada penilaian orang lain dalam membuat suatu keputusan, dan juga individu tersebut akan bersikap konformis terhadap tekanan sosial. Yang keempat, ada penguasaan lingkungan. Seseorang dengan penguasaan lingkungan yang baik akan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kondisinya dan mengambil manfaat dari lingkungan tersebut. Sebaliknya, seseorang dengan penguasaan lingkungan yang kurang baik akan merasa kesulitan dalam mengatur situasi sehari-harinya, kurang memiliki kontrol terhadap lingkungannya, dan kurang peka terhadap kesempatan-kesempatan yang ada di lingkungannya. Yang kelima, ada dimensi tujuan hidup. Seseorang yang memiliki nilai tinggi pada dimensi tujuan hidup adalah mereka yang merasakan keterarahan dalam hidup, kemudian memiliki keyakinan yang memberikan tujuan hidup, memahami arti dari masa lalu dan masa kini, dan juga mempunyai target yang harus dicapai di kehidupannya. Yang keenam, ada pertumbuhan pribadi. Seseorang dengan pertumbuhan pribadi yang baik ditandai dengan adanya perasaan bahwa dalam dirinya terdapat pertumbuhan yang berkesinambungan. Kemudian, ia juga merasakan bahwa mereka adalah seorang individu yang terus tumbuh dan berkembang terhadap pengalaman-pengalaman baru. Sebaliknya, jika seseorang kurang dalam pertumbuhan pribadi, maka ia akan merasa diri mereka mengalami stagnasi, kemudian kehilangan minat pada kehidupannya, merasa tidak terjadi adanya pengembangan dan pertumbuhan yang ada pada dirinya dan kehidupannya, serta orang tersebut juga akan merasa bahwa dia tidak dapat mengembangkan sesuatu yang ada pada dirinya dan kehidupannya ke arah yang lebih baik. Baik, itu tadi video pengertian dari psychological well-being atau kesejahteraan psikologis. Nantikan video selanjutnya yang akan membahas lebih mendalam lagi mengenai kesejahteraan psikologis atau psychological well-being. Terima kasih.